Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Aditya, NIM A701901115. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman menggunakan stack atau penumpukan. Jadi, stack itu bisa diartikan sebagai penumpukan. Oke, langsung saja untuk yang script pertama, yang kita menggunakan prosesor dan header file. Yang pertama ada pada baris 1, 2, dan 3. Di sini kita hanya menggunakan dua baris preprosesor untuk mendefinisikan header file, IOStream untuk standar input atau output stream, dan max untuk maksimum data array pada stack atau tumpukan. Yang kedua ada pada baris 4 sampai dengan baris ke-7. Pada ini yang 4 sampai ke-7 ini, pada stroke ini kita mendeklarasikan top untuk menunjukkan data teratas pada tumpukan dan array data dengan jumlah array dari data maksimum yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu max. Untuk yang berikutnya, void init tumpukan top sampai dengan poin ke-10 ini, yang gunanya untuk memastikan top berada pada posisi indeks ke-0 pada saat menambahkan data ke tumpukan. Maka di sini kita perlu memberikan nilai awal, yaitu -1. Untuk tahap berikutnya, untuk memeriksa tumpukan, kita menggunakan bool is empty return tumpukan top sampai dengan poin ke-13. Kedua fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan ini is full atau fungsi pertama dan tumpukan kosong atau empty. Keduanya mengembalikan nilai boolean, jadi kita cukup mengembalikan nilai perbandingan pada fungsi masing-masing. Contohnya pada fungsi isEmpty akan mengembalikan nilai true jika nilai tumpukan top sama dengan -1 atau false atau salah, tidak sama. Yang poin kedua, pada fungsi isFull kita akan mengembalikan nilai true jika tumpukan top sama dengan maksimum data array yang telah ditentukan kurang 1 atau max min 1 atau false, tidak sama lagi. Yang berikutnya, untuk menambahkan data ke tumpukan, kita menggunakan perintah void push is full count tumpukan penuh sampai dengan poin ke-26, yaitu bisa dilihat ini memasukkan data, yaitu menginput data. Untuk penginputan data ke tumpukan hal utama, kita perlu melakukan, yaitu memeriksa apakah tumpukan penuh atau tidak. Jika penuh, maka kita tidak bisa menambahkan data ke tumpukan karena sudah tidak ada ruang lagi. Jadi cukup menampilkan pesan bahwa tumpukan penuh. Jika masih ada ruang, maka tambahkan nilai tumpukan top dengan 1, kemudian masukkan data ke ruang yang ditunjukkan oleh top. Dan untuk berikutnya, untuk mengambil data dari tumpukan, kita menggunakan perintah void pop is empty count and data kosong. Tumpukan data sudah terambil. Ini apabila sudah terambil.
Sebelum mengambil data, kita perlu memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak, karena kita tidak dapat mengambil data yang ada pada tumpukan. Jika tumpukan kosong, maka cukup tampilkan pesan bahwa tidak ada tumpukan, dan jika masih ada data pada tumpukan, maka tampilan data dengan mengambil teratas dari tumpukan dan menghapus data tersebut dengan mengurangi nilai top. Yang berikutnya menampilkan data pada tumpukan, yaitu menggunakan perintah void print stack if empty, dan yang sampai poin 46 ini. Sama halnya pada mengambil data dari tumpukan, kita juga perlu memeriksa apakah tumpukan tersebut kosong atau tidak. Jika ada data di tumpukan, maka tampilan pesan bahwa tumpukan kosong dan data tidak dapat ditampilkan. Jadi seumpama ada data yang masih tersedia, kita tidak bisa menumpuk lagi apabila sudah penuh. Tetapi jika masih ada data, maka tampilan data satu persatu dari tumpukan dengan menggunakan perulangan. Nah, berikutnya untuk menampilkan menu, kita menggunakan int main. Nah, ini int pilans perintah do print stack, menggunakan switch, cache, count, while, dan sebagainya. Setelah semua data, variabel, dan fungsi selesai, kita deklarasikan, diinisialisasikan dengan kita bisa membuat menu dengan do, while, dengan switch di dalamnya. Sebelum menampilkan di sini, kita menampilkan data yang ada pada stack menggunakan print stack. Nah, ini kita menggunakan print stack. Oke. Sehingga user dapat melihat data pada tumpukan. Selanjutnya, menampilkan pilihan menu. Jika user atau pengguna memilih pilihan pertama, maka jalankan fungsi push, dan pilihan kedua akan menjalankan fungsi pop. Selama pilihan user tidak ada sama dengan 3, tidak sama dengan 3, yaitu pilihan ketiga, maka fungsi print stack dan menu akan terus menampilkan data. User memilih pilihan ketiga, maka while akan berhenti menampilkan menu pada aplikasi dan akan ditutup. Oke, coba kita compile, build and run. Nah, seperti ini. Jadi outputnya seperti ini, yang berisi tumpukan kosong. Yang pertama ada input atau push, yang kedua ada hapus atau pop, yang ketiga keluar. Coba kita input data, kita pilih nomor 1. Yang pertama kita masukkan data, coba 15. Oke, kita enter. Nah, jadi dia akan menampilkan nih data yang pertama ada 15. Maksudnya tampilan data 15. Coba kita input lagi. Yang kedua kita masukkan data 6. Nah, jadi setelah yang pertama kita masukkan 15, yang kedua kita masukkan 6, ini akan tercatat di sini 15 terus ditumpuk lagi dengan 6. Lah, ini yang dinamakan stack atau penumpukan. Coba yang ketiga kita pilih, kita masukkan data semisal 7, kita enter. Nah, yang 7 ini akan menumpuk lagi di atasnya 6. Nah, semisal 7 ini akan kita hapus. Coba kita, karena perintah hapus di sini tertera pada angka 2, maka kita memasukkan pilihan 2. Kita enter. Nah, dia akan tercatat seperti ini. Jadi tumpukan yang paling atas sudah hilang karena kita
memilih perintah 2. Jika kita ingin mengakhiri program ini, karena di sini pilihan keluar atau exit di poin nomor 3, jadi kita pencet 3 dan enter. Nah, jadi data tidak ditampilkan lagi karena kita sudah keluar. Sekian presentasi dari saya mengenai stack atau penumpukan data. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.